Soal nomor 11, seutas kawan yang panjangnya 0,2 meter bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon sejajar medan magnet seragam dengan kekuatan 0,5 Tesla. Besar GGL yang terinduksi di dalam kawat adalah A 3 volt, B 2,25 volt, C 1 volt, D 0,6 volt, E 0 volt. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, jadi untuk soal yang ini, di sini diketahui bahwa panjang kawatnya ini sebesar 0,2 meter. Nah, kemudian kawat ini digerakkan dengan kecepatan sebesar 1,5 meter per sekon. Nah, di sini ada suatu medan magnet besarnya 0,5 Tesla, di mana arahnya itu sejajar dengan arah kecepatannya ini. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah kita mencari besar GGL induksi ketika kawat itu digerakkan pada daerah yang mengandung medan magnet sebesar 0,5 Tesla ini. Oke, kita jawab. Nah, jadi mengerjakan soal ini, kita bahas dia di topik tentang hukum Lorentz. Nah, di mana pada hukum Lorentz ini, jika seandainya di sini ada misalkan di sini suatu kawat atau kabel misal di sini, kemudian kawat ini dihubungkan misalkan pada sebuah lampu. Misalnya ini lampunya. Nah, di mana lampu ini di sini dibuat suatu kumparan, dan kumparan ini dan juga kawat ini terletak pada daerah yang mengandung medan magnet. Anggap misalkan arahnya itu masuk ke dalam bidang ini. Nah, di sini ketika kumparan ini kita gerakkan dia ke sebelah kanan, maka nanti ada arus yang mengalir pada rangkaian ini sehingga nanti lampu ini jadi hidup. Nah, semakin cepat ini bergerak, maka nanti lampu ini akan semakin terang dia jadinya. Nah, seberapa besar arus yang masuk ke sini, dia dirumuskan dengan persamaan GGL induksi sama dengan medan magnet dikali panjang dari kumparannya dikali dengan kecepatan dikali dengan sin theta. Nah, di sini theta itu merupakan sudut antara medan magnet dengan kecepatan. Nah, di soal katanya medan magnet dengan kecepatan ini sejajar. Artinya sudut theta itu udah pasti sudutnya adalah 0 derajat jadinya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke rumus ini, maka nanti ini kita dapatkan menjadi GGL induksi sama dengan medan magnetnya besarnya adalah 0,5, panjangnya 0,2, kecepatannya adalah 1,5 dikalikan dengan sin 0. Nah, di mana sin 0 itu sama dengan 0. 0 kali ini semua ini sama dengan 0. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian E. Nah, beginilah cara mengerjakan soal nomor 11. Soal nomor 12, seberkas cahaya datang sejajar sumber utama sebelah lensa cembung sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya. Jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cembung kedua, maka A. berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih jauh, B. berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih dekat, C. berkas dibiaskan dan mengumpul di titik api lensa pertama, D. berkas dibiaskan dan mengumpul di titik api lensa kedua, E. berkas dibiaskan menyebar. Nah, di sini kita bahas tentang sifat dari pembiasan pada lensa cembung. Nah, di sini sifat pembiasan sinar pada lensa cembung adalah mengumpulkan sinar. Jika ada sinar sejajar pada sumbu utama lensa, maka sinar akan dibiaskan mengumpul di titik fokusnya, seperti keadaan awal pada lensa pertama. Ketika lensa kedua diletakkan di depan lensa pertama, maka sinar yang masuk ke lensa pertama tidak sejajar lagi karena mengalami pembiasan pada lensa kedua. Akibatnya,
Sinar bias pada lensa pertama mengumpul pada jarak lebih jauh dari titik fokusnya. Nah, jadi untuk soal nomor 12 ini, pilihan jawab yang paling tepat itu adalah di bagian A. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 13, sebuah eksperimen interferensi ion dilakukan dengan menggunakan sinar laser argon, di mana panjang gelombangnya adalah 515 nanometer. Jarak pisah antara cala adalah 0,5 mm dan pola interferensi nampak pada layar pada jaraknya 3,3 meter. Berapakah jarak antara pola terang yang berdekatan? Nah, di sini pilihan jawabannya adalah A 1,7 mm, B 3,4 mm, C 5,1 mm, D 6,8 mm, E 7,2 mm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, pada soal ini diketahui bahwa panjang gelombangnya ini sebesar 515 nanometer. Nah, kalau ini kita ubah ke bentuk meter, ini akan sama dengan 515 dikali dengan 10 pangkat minus 9 meter ya. Nah, kemudian lebarnya di sini adalah 0,5 mm, atau nanti ini dia sama dengan 0,5 dikali dengan 10 pangkat minus 3 meter, dan jarak antara celah ke layar itu besarnya adalah 3,3 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa jarak polanya antara terang yang berurutan. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi untuk topik ini kita bahas dia di topik tentang interferensi maksimum pada percobaan ion ya, maksimum. Nah, di mana untuk interferensi maksimum dia dirumuskan dengan suatu persamaan P dikali dengan D dibagi dengan L sama dengan N dikali dengan lambda. Nah, jadi ini rumus kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Nah, kita di sini mencari nilai dari P. Nah, jadi sebelumnya dulu kita gambarkan dulu bentuk pola terangnya. Nah, di mana kalau untuk percobaan ion, pola terang itu atau pola garis-garis sinarnya itu bisa digambarkan dengan bentuk seperti berikut ini. Nah, jika seandainya kita anggap ini sebagai tampilan pada layar, maka kita anggap ini sebagai terang pusatnya. Nah, ini sebagai gelap pertama, ini sebagai terang pertama, ini sebagai gelap kedua, ini sebagai terang yang kedua, dan sampai nanti seterusnya. Nah, kalau dikatakan dia sebagai terang berurutan, berarti bisa jarak antara yang ini ke sini atau jarak terang pusat ke terang pertama. Nah, kita gunakan aja yang ini. Nah, berarti dari sejauh ini artinya nilai ordernya atau nilai n-nya itu sama dengan 1. Nah, oke ya. Nah, kita di sini mencari nilai P, artinya pindahkan yang ini ke kanan dan juga D ini ke kanan juga, maka nanti ini kita dapatkan besar nilai P itu sama dengan N dikali lambda dikali dengan L baru dibagikan dengan D jadinya. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan yang ini, kita masukkan angka yang diketahui pada soal. Nah, oke ya, berarti P sama dengan nilai N-nya adalah 1, lambdanya adalah 515 dikali dengan 10 pangkat minus 9. Nah, sedangkan nilai dari L-nya adalah 3,3. Nah, baru dibagikan dengan D-nya. D-nya tadi sebesar 0,5 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, kalau yang ini dikalikan dengan ini, maka nanti ini sama dengan 1699,5. Nah,
baru dikalikan dengan 10 pangkat minus 9, baru dibagikan dengan 0,5 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, kalau ini pindah ke atas jadi plus, nanti ini menjadi 10 pangkat minus 6 ya. Nah, kita bagikan yang ini, maka ini menjadi 3399 dikali dengan 10 pangkat minus 6 meter, atau nanti ini bisa kita ganti ke bentuk milimeter, 3,4 mm. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian B. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 14, seberkas lintasan optik bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium. Lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh dengan waktu paling singkat berarti A. Sebuah garis lurus, B. Lintasan optik paling pendek, C. Lintasan paling pendek dalam medium, D. Tunduk pada hukum Lambert, E. Membelok sesuai dengan frekuensi. Nah, di sini waktu suatu berkas cahaya melewati suatu medium dipengaruhi oleh panjang lintasan berkas cahaya yang dilewatinya. Semakin kecil lintasannya, maka sinar akan menempuh waktu yang lebih singkat melewatinya suatu medium. Begitu juga dengan sebaliknya. Pilihan jawaban yang paling sesuai untuk soal kita ini adalah di bagian B, yaitu lintasan optik paling pendek. Nah, kenapa bukan juga bagian C? Nah, jadi kalau lintasan paling pendek dalam medium itu berarti bentuk dari ukuran dari mediumnya. Nah, di sini sinarnya itu belum tentu lintasannya akan pendek ketika melewati medium yang pendek, karena bisa aja dipengaruhi oleh sudut ketika dia melewati medium itu. Nah, jadi di sini yang paling sesuai itu adalah di pilihan bagian B. Nah, beginilah cara mengerjakan soal nomor 14. Nomor 15, seseorang melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat dengan jelas. Tiba-tiba ia meletakkan lensa cembung tepat di depan matanya, sehingga benda terlihat kabur olehnya. Mengapa? A. Bayangan bergeser ke belakang retina dan terbalik. B. Bayangan bergeser ke belakang retina dan tegak. C. Bayangan bergeser ke depan retina dan terbalik. D. Bayangan bergeser ke depan retina dan tegak. Bayangan tetap berada di retina dan tegak. Nah, jadi di sini diletakkan suatu lensa cembung. Nah, di mana kita tahu sifat suatu lensa cembung itu salah satunya adalah bahwa bersifat nyata dan terbalik. Nah, jadi kenapa benda terlihat kabur dari mata seseorang ini? Karena bayangan bergeser ke depan retina dan terbalik. Nah, jadi di sini pilihan jawaban yang paling sesuai itu adalah di bagian C. Soal nomor 16, seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya menyusur permukaan bumi dengan kecepatan cahaya adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangunan di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangunan geometri itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips dengan setengah sumbu pendeknya. Nah, di sini kita mencari berapalah jari-jari yang sumbu pendeknya. Nah, di sini bagian A 0,8 meter, B 1,00 meter, C 1,25 meter, D 1,32 meter, E 1,36 meter. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, di sini yang ini kita bahas dalam topik panjang relativistik. Semakin cepat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka ukuran objek yang teramati semakin pendek. Jadi, agar pengamat dapat melihat objek bangunan berbentuk lingkaran, maka pengamat bergerak sejajar sumbu elips yang lebih panjang, sehingga jari-jari yang 1 meter merupakan panjang awal sumbu yang lebih pendek. Karena pada sumbu elips yang jari-jarinya lebih pendek tidak mengalami perubahan panjang relativistik. Jadi pilihan jawaban yang paling sesuai di sini adalah di bagian B, yaitu 1,00 meter, berarti tidak ada perubahan nilai jari-jarinya. Itulah cara mengerjakan soal nomor 16.
Soal nomor 17, relasi ketidakpastian Heisenberg bermakna bahwa A. Posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur dengan pasti. B. Posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur dengan pasti secara simultan. C. Posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur secara simultan. D. Posisi dan momentum partikel dapat diukur secara simultan dengan pasti. E. Ketidakpastian pengukuran momentum dan posisi saling bebas. Nah, di sini itu kita bahas jadi topik tentang fisika kuantum. Secara singkat, menurut Heisenberg, hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum. Nah, jadi di sini pilihan jawaban yang paling tepat adalah ada di bagian B, yaitu posisi dan momentum partikel tidak dapat diukur dengan pasti secara simultan. Nah, begini cara menjawabnya. Soal nomor 18, elektron pada keadaan 6F pada atom hidrogen memiliki energi dan momentum sudut sebesar A. Energinya sama dengan minus 0,85 elektron volt dan momentum sudutnya adalah akar 6 H bar. B. Energinya sama dengan minus 0,54 elektron volt dan momentum sudutnya adalah akar 6 H bar. Bagian C, energinya sama dengan minus 0,54 elektron volt dan momentum sudutnya adalah akar 12 H bar. Bagian E, energi sama dengan minus 0,38 elektron volt dan momentum sudutnya adalah akar 6 H bar. Bagian E, energinya sama dengan minus 0,38 elektron volt dan momentum sudutnya adalah akar 12 H bar. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, pada soal ini diketahui bahwa letak elektron ini katanya ada di titik atau di posisi 6F. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah kita mencari berapa besar energi di sini dan juga besar momentum sudutnya. Oke, kita jawab. Nah, pertama dulu kita masuk ke rumus mencari momentum sudut. Nah, di mana momentum sudut. Nah, ini nanti dirumuskan dengan persamaan momentum sudut sama dengan akar dari kuantum orbital dikalikan dengan kuantum orbital ditambah dengan 1, baru di luarnya ini dikalikan dengan H bar. Ini dia ya. Oke, nah jadi ini rumus yang kita gunakan untuk mencari momentum sudut. Nah, jadi topik ini kita bahas dia di topik tentang fisika atom. Nah, dimana yang ini merupakan letak atom pada suatu atom dan ini mencari besar momentum sudutnya ketika dia bergerak melintasi intinya. Nah, di sini nilai dari H bar ini dia nanti sama dengan tetapak Planck dibagi dengan 2V. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu yang diketahui letak elektronnya, dimana sini diketahui besarnya 6F. Nah, yang 6F ini bisa kita bagi-bagi lagi. Yang pertama, yang ada yang disebut dengan kulit, dimana kulit itu dilambangkan dengan N dan kulit itu merupakan yang 6 ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan subkulit. Nah, subkulit itu dia dilambangkan dengan F untuk soal kita ini. Dan besarnya di sini adalah 6. Nah, di sini untuk subkulit sebesar ini enggak ada ya. Ini tadi kan untuk yang N-nya ya. Nah, di sini untuk subkulit sebesar F ini, maka ini udah tetap bahwa besar nanti di sini bilangan kuantumnya, atau tadi ini kita lambangkan dia, kita dibilang kuantum orbital,
Tadi kita lambangkan dia tadi sebesar L kecil. Nah, ini sebesar 3 jika nilainya adalah F. Nah, sekarang kita mesti mencari momentum sudut dengan menggunakan rumus ini. Nah, maka nanti di sini kita dapatkan menjadi momentum sudut sama dengan akar dari L-nya adalah 3 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 1. Nah, baru dikalikan dengan H bar. Nah, 3 tambah 1 adalah 4 kali 3. Maka nanti ini kita dapatkan jadi akar 12 H bar. Nah, inilah besar momentumnya. Nah, kemudian kita di sini mencari energi. Berarti kita mencari energi kulit yang ke N di sini ya, ke N. Oke, nah jadi kalau kita juga mencari energi suatu elektron bergerak, nah dia di sini dirumuskan dengan persamaan En sama dengan minus 13,6 dibagi dengan N kuadrat nanti dalam satuan elektron volt. Nah, jadi ini rumusnya kita gunakan untuk mencari besar nilai dari energinya. Nah, di sini nilai N-nya sebesar 6. Maka nanti ini menjadi energi untuk yang dikulik ke 6 sama dengan minus 13,6 dibagi dengan 6 kuadrat. Nah, ini sama dengan minus 13,6 dibagi dengan 36. Nah, kalau nanti ini dibagi, maka nanti ini kita dapatkan jadinya adalah minus 0,38 elektron volt. Nah, jadi untuk pilihan jawaban ini yang ini dengan ini, maka pilihan jawaban cocok itu adalah ada di pilihan jawaban bagian E. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 19. Energi ionisasi dari atom hidrogen adalah 13,6 elektron volt. Berapakah energi dari tingkat keadaan N sama dengan 5? Nah, di sini pilihan jawabannya adalah A 2,72 elektron volt, B minus 2,72 elektron volt, C 0,544 elektron volt, D minus 0,544 elektron volt, E 0,628 elektron volt. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, untuk soal ini yang diketahui bahwa dia di sini kulitnya itu di posisi yang kelima. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah, nah, berapa di sini besar energinya pada kulit yang kelima itu? Oke ya, ini berarti N sama dengan 5 ya. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi di sini menjawabnya ini adalah kita di sini cukup menggunakan rumus mencari energi pada kulit ke N. Nah, di mana rumusnya tadi ini dirumuskan dengan suatu persamaan energi pada kulit ke N dirumuskan dengan persamaan minus 13,6 dibagi dengan N kuadrat dalam satuan elektron volt. Nah, jadi rumus ini aja yang kita gunakan untuk menjawab soal kita ini. Nah, di sini N-nya adalah sebesar 5 ya. Berarti energi untuk kulit kelima sama dengan minus 13,6 dibagi dengan 5 kuadrat. Nanti ini menjadi minus 13,6 dibagi dengan 25, atau nanti ini kita dapatkan menjadi minus 0,544 elektron volt. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawaban yang paling sesuai itu adalah bagian D. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 20. Panjang gelombang cahaya tampak memiliki kisaran panjang gelombang 380 nanometer sampai 700 nanometer.
Sebuah detektor cahaya yang menggunakan prinsip efek fotolistrik agar dapat mendeteksi seluruh spektrum cahaya tampak harus menggunakan metal dengan fungsi kerja maksimal A 1,02 elektron volt, B 1,77 elektron volt, C 2,36 elektron volt, D 2,48 elektron volt, E 3,26 elektron volt. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Nah, jadi pada soal ini diketahui bahwa panjang gelombang dibuat pada rentang gelombang di sini. Rentangnya adalah 380 nanometer sampai ke 700 nanometer. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari fungsi kerja yang maksimal. Berarti ya di antara yang 380 sampai 700 nanometer di sini. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan ini kita di sini menggunakan topik atau materi tentang efek fotolistrik, di mana rumus untuk mencarinya dirumuskan dengan persamaan energi kinetik ketika elektron terlepas itu sama dengan energi foton dikurangkan dengan energi fungsi kerjanya. Nah, jadi cukuplah rumus ini aja yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan agar elektron ini ya tepat akan terjadi efek fotolistrik di sini. Nah, maka nanti di sini yang perlu diperhatikan bahwa fungsi kerja logam itu harus sama dengan energi fotonnya, atau kalau nanti mau melepaskan dia harus lebih besar dari sini. Nah, di mana dari rumus ini mencari energi foton dirumuskan dengan persamaan tetapan Planck dikali kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang dikali dengan muatan elektron. Oke ya. Nah, jadi untuk soal ini kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu yang kita bahas adalah untuk yang panjang gelombangnya ini sebesar 380 nanometer, atau nanti besar ini kan sama dengan 380 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Nah, kita mencari besarnya ini dengan menggunakan rumus ini, maka nanti ini menjadi fungsi kerjanya sama dengan, nah, tetapan Planck besarnya adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dikali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, dibagi dengan panjang gelombangnya. Kalau soal kita ini besarnya ya 380 dikali 10 pangkat minus 9. Nah, dikalikan dengan nilai muat elektron, besarnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 ya. Oke. Kemudian setelah kita dapat yang ini, kita kalikan yang ini ke sini, yang ini kita ke sini, dan begitu juga dengan pangkat yang ini. Maka nanti ini kita dapatkan dia menjadi fungsi kerjanya sama dengan 19,8 dikali dengan 10 pangkat minus 26. Nah, dibagi dengan 608 dikali 10 pangkat minus 28. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi 3,26 elektron volt. Nah, inilah besarnya ketika panjang gelombang yang kita gunakan adalah sebesar 380. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk
untuk lambda sama dengan 700 nanometer. Nah, berarti kalau ini kita buka meter, maka ini sama dengan 700 kali 10 pangkat minus 9 meter ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ini lagi, di mana tadi ini sama dengan ini, maka nanti ini menjadi fungsi kerjanya sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagikan dengan 700 kali 10 pangkat minus 9 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kita kalikan yang ini dengan yang ini, dan yang ini juga dengan yang ini, begitu juga dengan pangkatnya ya. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi 19,8 dikali 10 pangkat minus 26 dibagi dengan 1120 dikali dengan 10 pangkat minus 28, atau nanti ini kita dapatkan menjadi 1,77 elektronvolt. Nah, jadi dari kedua nilai ini kita di sini diminta mencari yang terbesar. Maka nanti ini fungsi kerja yang maksimal ya, atau yang terbesar. Nah, di sini besarnya adalah 3,26 elektronvolt. Nah, berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian E. Nah, beginilah cara mengerjakannya.